Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat sehat, serta masih banyak nikmat lainnya, sehingga kita dapat bersua via Zoom meeting dalam acara kajian virtual Stamping Kamariah dalam rangka menyongsong atau menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah yang kali ini mengambil tema menjalani puasa Ramadan yang mudah-mudahan Allah Ta'ala. Sholawat dan salam tiada lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersolawat akan senantiasa mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, bahwa berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah terkait penetapan hasil hisab Ramadan 1443 Hijriah, telah ditetapkan bahwa 1 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 Masehi, tak terasa tinggal 1 hari lagi. Tinggal besok pagi kita sudah memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Sebagaimana hamba Allah yang beriman, dan jika kita perhatikan perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Rizdan, bahwa Allah itu mewajibkan orang-orang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tentu saja sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya sudah sepatutnya kita berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insya Allah kita diberikan kesempatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan saudara-saudara kita perlu prihatin yang mungkin baru sakit, kita berdoakan atau kita berdoa, kita doakan semoga segera sembuh oleh Allah yang Maha Penyembuh, dapat beraktivitas lagi sehingga bersama-sama dengan kita dapat menjalankan ibadah Ramadan tahun ini dengan optimal. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan suci, bulan yang penuh berkah dan penuh maghfirah. Maka dari itu kita perlu menyambut bulan yang mulia, bisa maksimal puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam satu hadis, mangsoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Untuk itu, marilah kita siapkan, kita jaga kesehatan fisik serta rohani kita, mulai meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, serta kita saling memaafkan agar bisa menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah dengan hati yang lapang dan bersih. Kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak beristighfar, dan kita niatkan puasa kita harus benar-benar lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya mengingat banyaknya keutamaan dan kemuliaan di bulan Ramadan, maka sekolah menerbitkan buku monitoring kegiatan Ramadan untuk mendukung dan memantau kegiatan selama bulan Ramadan bagi anak-anakku semuanya kelas 7, 8, dan 9. Untuk itu kami mohon nanti untuk dapat ditindaklanjuti dan diisi sesuai dengan petunjuk yang sudah disajikan di buku monitoring tersebut yang nanti insya Allah akan dijelaskan secara rinci oleh tim Ismoba di akhir kajian virtual pagi ini. Demikianlah sambutan yang saya sampaikan dalam kajian virtual pagi hari ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ibu Wantini SPDSI atas sambutan yang disampaikan kepada kita semuanya, khususnya kepada peserta didik. Baik Bapak Ibu dan juga peserta didik, alhamdulillah kali ini kita masuk kepada acara inti ya. Jadi acara inti kali ini adalah kajian virtual mengenai kiat sukses menjalani puasa Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sugeng Prasetyo. Saya sampaikan dulu biografi singkat mengenai Ustadz Sugeng Prasetyo. Beliau ini adalah teman baik saya, guys. Sebetulnya Ustadz Sugeng Prasetyo ini teman baik saya, lebih tepatnya adalah kakak kelas saya 1 tahun. Guys. Beliau ini seorang penghafal Quran, juga dai yang dilahirkan di Karangdowo pada 23 Februari tahun 1995. Karangdowo itu di Klaten, ya, Bapak Ibu. Kemudian saat ini beliau fokus mempelajari ilmu pendidikan Islam atau Dirosat Islamiyah di Qasim University, Saudi Arabia. Dan beliau ini mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Arab Saudi untuk belajar di Qasim University. Baik, mungkin itu sedikit gambaran mengenai biografi singkat dari beliau, Ustadz Sugeng Prasetyo. Dan kami mohon kepada Ustadz Sugeng Prasetyo untuk bisa memberikan ceramah, memberikan kiat sukses menjalani puasa Ramadan untuk peserta didik kami di SMP Muhammadiyah 1 Gamping. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kepada Ustadz Sugeng Prasetyo, waktu kami persilahkan. Monggo, Tat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sampun jelas, nggih? Insya Allah sampun, Tat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa khalqahu fasawwa summa hada. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa ikhtara lana khairal anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala ashabihi wa alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumin alqahu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran, amma ba'du. Kepada pendengar sekalian, kajian virtual Songsong Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Gamping, Ibu Watini SPDSI, kepada Bapak Ibu guru, staf pengajar SMP Muhammadiyah 1 Gamping yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan kepada siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9, semua hadir ini. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, yang telah menyampaikan kita kepada bulan yang sangat mulia, yang sangat Allah Subhanahu wa taala pilih dan menjadikannya bulan penuh keutamaan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan yang mulia ini sebagai bulan untuk kita umat Islam, menjadikannya ladang untuk beramal soleh. Sebagaimana kita dengar tadi, telah dibacakan ayat surat Al-Baqarah ayat 184, ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memilih dan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Yang dengan Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya petunjuk linnas, kepada manusia. Wa bayyinat minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas, petunjuk, wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita ketahui semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan siswa-siswi semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di dalam 1 tahun yang disebutkan dalam Al-Qur'an di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan sejak diciptakannya langit dan bumi, minha arba'atun hurum, yang di dalamnya ada 4 bulan yang mulia. Disebutkan para ulama bahwa 4 bulan yang mulia tersebut adalah bulan-bulan haram, yang di dalamnya umat Islam tidak boleh melakukan peperangan. Jadi di dalam agama kita, agama Islam itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari makhluk-makhluknya atau ciptaannya itu adalah mulia, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya muharram, yaitu diharamkan di dalamnya untuk berbuat kerusakan, perang, bahkan perang pun dilarang. Allah memuliakannya, memilihnya. Ada 2 hal. Yang pertama adalah mulia dari sisi tempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara hamba-hambanya, yaitu berupa tempat, adalah tempat yang mulia. Yang pertama disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala juga memilih dari bulan-bulan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan haram adalah bulan Zulqa'dah, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram.
di ayat yang saya baca tadi di surat At-Taubah ayat 35 tidak dimasukkan di situ bulan Ramadan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tadi Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan memilih turunnya di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan bulan Ramadan di atas 4 bulan yang disebutkan tadi, yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Yang pertama adalah Syahrul Ramadan. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia, bulan yang paling mulia di antara 12 bulan tersebut, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan tempat diturunkannya Al-Quran, yaitu Mekah dan Madinah. Allah Subhanahu wa taala juga memilih malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia. Disebutkan bahwa malaikat Jibril itu adalah Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih Nabi Muhammad SAW, orang yang diberikan Al-Quran, Nabi yang diberikan Al-Quran. Dan kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para Nabi dan Rasul. Nabi yang paling mulia. Jadi jamaah sekalian, jika kita ingin mencari kemuliaan, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selalu dekat dan selalu berinteraksi, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluk-makhluknya, hamba-hambanya dengan Al-Qur'an. Kemudian hal yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kamu bertakwa. Dari ayat yang kita baca tadi, jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala belum menyebutkan puasa Ramadan. Karena pada saat turunnya ayat tersebut belum disyariatkan puasa Ramadan, dan syariat puasa itu tidak hanya disyariatkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa puasa adalah syariat yang juga ditetapkan, disyariatkan, diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Maka dalam pensyariatannya, puasa itu ketika belum diwajibkan puasa Ramadan itu melalui tiga
3 tahap. Jadi ketika lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu salasati ayyam fi kulli syahr. Wa kana yasumu Asyura. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiba di Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan puasa 3 hari di setiap bulan. 3 hari di setiap bulan. Yaitu yang kita ketahui, yang kita sebut dengan puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa tengah bulan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram, ya, puasa Asyura. Maka ketika turun ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi permulaan dari disyariatkannya puasa di bulan Ramadan adalah pertama kali melalui 3 tahap. Yang pertama adalah bahwa puasa di bulan Ramadan pada saat itu adalah alat takhir, yaitu memilih. Para sahabat, ya, para sahabat diberikan pilihan baina siyamihi wa baina ayyut'ima an kulli yaumin miskinan. Jadi sebelum puasa Ramadan itu diwajibkan seperti yang sekarang kita lakukan, dahulu puasa Ramadan itu diwajibkan dengan memilih. Jadi ada sahabat yang menghendaki berpuasa, maka dia berpuasa. Dan ada juga sahabat yang menghendaki untuk berbuka, maka dia harus memberikan apa? Memberikan makanan atau membayar fidyah kepada orang miskin. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat untuk melakukan puasa, maka diwajibkan kepadanya fidyah ta'amu miskin, yaitu memberikan makan kepada orang miskin. Kadarnya adalah kalau di tempat kita yaitu 1,5 kilo lebih 10 gram. 1 kilo 10 gram, ya. Itu 1 mud, kurang lebih 1 kilo 10 gram. Kemudian disebutkan di dalam hadis, ya, bahwa para sahabat Nabi ketika di bulan Ramadan, mereka, sebagian di antara mereka merasa berat untuk melakukan puasa karena siang hari mereka bekerja di ladang, ya. Kemudian ketika mereka kembali ke rumahnya dalam keadaan penat, sakit, capek, kemudian tertidurlah mereka sampai terbangun di waktu malam, jam 9, jam 10. Padahal pada zaman itu, ya, tahap pertama ini, puasa Ramadan itu dimulai setelah Isya sampai sore hari. Maka ketika sebelum Isya para sahabat tidak melakukan buka, tidak berbuka, kemudian mereka tertidur, kemudian bangun setelah Isya, maka tidak ada berbuka bagi mereka. Maka pada saat itu sudah dimulai puasa sampai hari berikutnya, yaitu pada waktu Isya untuk berbukanya. Itu puasa sebelum tahap selanjutnya. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah itu ya, tahap yang kedua, ya, mohon maaf tadi keliru, ya. Kemudian yang tahap ketiga yang terakhir adalah yang seperti yang kita lakukan
seperti saat ini, yaitu puasa yang dimulai dari tulu'ul fajr ila ghurubis syams. Dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan ditetapkan pada tahap ketiga ini sampai hari kiamat. Yaitu puasa yang ditetapkan untuk umatnya Rasulullah SAW sampai hari kiamat adalah seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk, sebelum kita melakukannya, menjalankannya, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabur rahmah." Apabila masuk di bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu rahmat. Dan disebutkan di dalam banyak sekali hadis cara-cara kita atau kiat-kiat kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hendaklah kita memperbanyak taubat, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Disebutkan di dalam hadis yang lain, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dalam kita menjalankan puasa itu bukan hanya kita melakukan kewajiban atau menggugurkan kewajiban kita, karena puasa adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Ini hadis ini sangat masyhur sekali ya. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait ini istata'ta ilaihi sabila. Bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, membayar zakat dan melakukan puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa puasa adalah rukun, yaitu yang berarti rukun itu adalah wajib dilakukan oleh orang Islam. Tetapi dalam menjalankannya kita tidak dicukupkan dengan hanya menggugurkan kewajiban melakukannya, tetapi harus kita dasari dengan iman dan ihtisab. Tadi disebutkan di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang akan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat urgent, sangat penting. Kemudian kita juga senantiasa berikhtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menghitung-hitung amal-amal kita. Itu yang dinamakan dengan ihtisab.
itu yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Hak Allah berarti adalah kewajiban bagi kita hambanya yang mengaku ya umat Islam, maka sudah sepantasnya kita harus memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Karena jika hak Allah Subhanahu wa taala sudah kita penuhi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Itu adalah seperti yang diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang pekerja apabila dia sudah melakukan pekerjaannya, maka ia akan mendapatkan apa? Pak, kira-kira? Orang yang bekerja pada suatu pekerjaan, maka ketika dia sudah melakukan pekerjaannya, sudah menuntaskan pekerjaannya, maka dia akan mendapatkan upah, ya. Begitu pula kita, ketika kita menjalankan puasa, maka ganjarannya, upahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dalam golongan yang diterima puasanya dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Amin. Kemudian sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ada hak-hak saudara kita yang harus kita penuhi apabila kita ingin menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak yang berkaitan dengan hak saudara kita. Setelah kita memenuhi hak Allah, maka kita juga harus memenuhi hak-hak saudara kita yang pernah kita ambil haknya, yang pernah kita zalimi, yang pernah kita sakiti, yang pernah kita ambil haknya. Karena salah satu sebab daripada ditahannya rahmat Allah kepada seorang mukmin, seorang hamba, itu adalah asyahna, yaitu permusuhan yang terjadi di antara dia dan saudaranya. Maka dari itu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Abwabul jannati tuftahu yaumal itsnain wal khamis fayaghfarullahu linnas illa snatain bainahuma syahna fayaqulullahu anziru bainahuma hatta yastaliha. Ya, jadi pintu surga itu, pintu langit dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Karena amalan yang kita lakukan, jadi amalan yang kita lakukan itu ada amalan harian, ada amalan tahunan. Ya. Di dalam pelajaran akidah, ya, bahwa amalan kita itu akan dilaporkan setiap pergantian pagi dan sore. Dan setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis akan memberikan ampunan, memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Kecuali dua orang yang di antara keduanya ada permusuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, tahanlah mereka, tahanlah amal-amal mereka sampai mereka berislah. Sampai mereka berislah, melakukan perbaikan yang telah terjadi di antara mereka, yaitu permusuhan. Itu adalah anjuran dari Rasulullah SAW terhadap kita agar amal kita diangkat nanti ketika kita melakukan siam, melakukan puasa dan amalan-amalan yang lain yang tentunya memiliki keutamaan yang lebih. Ketika kita melakukannya di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal itu dan tidak menahannya
maka hendaklah kita melakukan islah atau meminta tasamuh atau meminta dimaafkan jika kita mempunyai kesalahan dengan saudara kita. Karena disebutkan juga di dalam hadis yang lain, jadi nanti ketika hari akhir, hari kiamat, ada orang yang merugi. Rasulullah SAW menamainya dengan orang yang muflis, orang yang rugi. Orang yang rugi itu yang seperti apa? Yaitu orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, tetapi pahalanya tersebut tidak berguna baginya. Pahalanya tersebut tidak berguna untuknya karena ketika di dunia dia menzalimi, mengambil hak saudaranya, memukul hadza wa yadribu hadza wa yaktabu hadza. Ketika di dunia dia banyak amalan solehnya, tetapi dia juga mengambil hak saudaranya, memukulnya saudaranya yang ini, menggibah saudaranya yang ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil kebaikan itu dan memberikannya kepada orang-orang yang dia zalimi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang rugi tersebut. Amin. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami, mengetahui betapa pentingnya bulan Ramadan ini, betapa pentingnya puasa ini, maka hendaklah kita mempersiapkannya dengan maksimal. Setelah kita mengetahui, berilmu tentang keutamaannya, maka kita juga harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Ya. Berikut akan kita sebutkan ya golongan orang-orang yang wajib berpuasa. Orang Islam, al-muslimu, al-balighu, al-aqilu, al-muqimu, al-qadiru, as-salimu minal mawani', maka orang Islam yang sudah balik, yang mampu, yang berakal, yang mukim, dan dia sehat, tidak ada sakit apapun, maka wajib baginya berpuasa di bulan Ramadan. Jadi syarat orang yang wajib melakukan puasa adalah orang Islam yang sudah balik, yang berakal, dan yang mukim, dan orang yang sehat. Orang yang sehat, yang tidak mempunyai penghalang apapun. Maka ketika orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut, maka wajib baginya untuk melakukan puasa. Jadi selain mereka, maka tidak wajib berpuasa. Beberapa golongan yang tidak wajib bagi mereka berpuasa akan kita sebutkan. Yang pertama adalah as-shaghir, anak kecil. Anak kecil tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Karena Rasulullah SAW menjelaskan rufi al-qalam an salas. An-naimu hatta yastayqidh, as-shaghir hatta yakbur, wa anil majnun hatta yafiq. 3 golongan yang diangkat kolam atau pena dari mereka, yaitu adalah anak kecil sampai mereka balik. Kemudian orang majnun, orang yang gila, orang yang sakit jiwa sampai dia sembuh, sampai dia waras dari gila tersebut, dan orang yang tidur
sampai dia terbangun. Di dalam hadis ini disebutkan dua golongan yang tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa, yaitu anak kecil dan orang gila. Ya. Kemudian selanjutnya adalah al-ajizu. Orang yang tidak wajib berpuasa. Yang selanjutnya adalah orang yang sakit, yang tidak ada kemungkinan sembuh dari sakitnya. Maka dia tidak wajib berpuasa. Tetapi dia harus apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat melakukan puasa, yang tidak sanggup melakukan puasa, maka hendaklah dia membayar fidyah. Kemudian yang selanjutnya adalah al-musafir. Orang yang melakukan perjalanan tetapi dia tidak memaksudkan perjalanannya tersebut untuk melakukan hilah, melakukan taktik atau apa ya namanya, taktik agar dia tidak berpuasa. Jadi safarnya karena memang dibutuhkan lil hajah walid darurah, maka dia boleh tidak berpuasa. Jadi orang yang safar tetapi dia tidak meniatkan safarnya itu atau perjalanannya itu agar dia tidak puasa. Dia tidak meniatkan seperti itu, maka dia boleh tidak berpuasa. Tetapi dia harus mengganti di hari yang lain. Wa man kana minkum maridun aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan bagi orang-orang yang sakit di antara kalian dan melakukan perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka dia mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya di hari yang lain, yaitu ketika sudah sembuh atau ketika sudah kembali ke tempat asalnya. Itu yang berkaitan dengan orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Kemudian ada juga golongan yang tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa, yaitu yang pertama adalah wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid atau nifas. Maka golongan ini tidak boleh berpuasa sampai selesai haidnya atau nifasnya. Dengan syarat mereka harus mengganti di hari yang lain. Maka golongan ini termasuk kepada ayat yang tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi kategori orang yang sakit itu ada dua. Yang pertama yang saya sebutkan tadi adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya sudah tidak mungkin sembuh lagi, maka dia membayar fidyah. Tapi kalau yang di ayat yang ini, wa in kuntum mardha, maksudnya orang sakit di sini adalah orang yang sakit yang masih ada harapan sembuh, maka dia mengganti di hari yang lain. Kemudian orang yang tidak boleh berpuasa selanjutnya adalah orang yang sakit, yang sakitnya tersebut membahayakannya. Contohnya apa ini Pak Muslih? Kira-kira yang sakit yang membahayakan sakitnya tersebut kalau dia berpuasa. Kira-kira sakit apa itu? Mungkin kanker stadium 4. Kanker stadium 4. Sehingga dia diminta untuk terus mengkonsumsi obat. Ya. Karena kalau telat mungkin semakin berbahaya nanti gitu. Itu termasuk golongan orang yang tidak boleh berpuasa, karena kalau dia berpuasa malah membahayakan nyawanya. Sedangkan
syariat Islam ini, ya, syariat Islam ini ada beberapa hal yang dan di antara maqasidus syariah adalah hifdzun nafs, yaitu menjaga nyawa, ya, menjaga nyawa. Kalau ada suatu syariat yang itu membahayakan kepada golongan tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan rukhsah, menjadikan keringanan kepada golongan tersebut. Salah satunya adalah orang yang sakit jika dia puasa maka akan membahayakan dirinya. Kemudian golongan yang selanjutnya adalah wanita hamil atau menyusui yang takut, ya, yang membahayakan dirinya atau membahayakan anaknya ketika dia berpuasa, maka golongan ini tidak boleh berpuasa. Seperti kasus yang pertama tadi, orang yang sakit yang tidak boleh berpuasa, yang tidak diharapkan yang membahayakan jika dia berpuasa. Kalau golongan yang ini ada beberapa pendapat, ya, perbedaan di antara ulama, apakah wanita hamil atau menyusui itu membayar fidyah atau melakukan qadha. Nah, ini kita tidak akan membahas hal ini, tetapi memang ada beberapa perbedaan hal atau keadaan wanita yang menyusui. Misalnya, kalau dia khawatir akan dirinya ketika dia mengqadha atau mengganti di hari lain, dia takut akan dirinya dan anaknya, maka dia tidak mengqadhanya, tapi dia membayar fidyah. Karena ada di antara ibu-ibu, ya, di antara ibu-ibu itu setiap 2 tahun mungkin mempunyai bayi yang harus disusui. Kalau dia khawatir jika dia berpuasa maka akan membahayakan dirinya dan dia tidak kuat dan membahayakan anaknya, bayinya, maka dia membayar fidyah, bukan mengqadha. Karena susah sekali kalau dia setiap 2 tahun mempunyai bayi. Kalau dia harus mengqadha, maka dia akan mengalami kesulitan. Kemudian golongan yang selanjutnya adalah orang yang membutuhkan man ihtaja lil fitr lidifai daruratil akhar. Orang yang tidak bisa berpuasa karena dia untuk mengangkat suatu darurat daripada orang lain. Seperti orang yang menyelamatkan orang yang tenggelam, atau kalau kita beri contoh itu apa ya, Pak? SAR, ya. Apa itu? Tim penyelamat, ya, rescue itu. Nah, itu mereka boleh tidak berpuasa. Itu beberapa golongan yang sudah kita sebutkan tadi yang berkaitan dengan golongan-golongan yang melakukan puasa dan tidak boleh tidak berpuasa atau tidak boleh berpuasa. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini sampai jam berapa ya Pak? Saya diberi waktu berapa menit? Nggih. Maksimal niki berarti sampai 10.25 mungkin, Tat. Oh iya. 10.25 ya. Waktu Indonesia Barat nggih, Tat, nggih. Oh nggih. Di sini baru jam 6.17 menit. Oh nggih, nggih.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sesuatu hal yang belum jelas yang saya sampaikan, mungkin bisa dibuka ini ya Pak, pertanyaan ya. Iya, Tat. Bisa, Tat. Berarti sampai jam 10.25 itu sama pertanyaannya ya? Iya, Tat. Iya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Sugeng Prasetyo atas kajian yang disampaikan pagi ini. Baik anak-anak, kami memberikan kesempatan kepada siswa-siswi semuanya untuk memberikan pertanyaan, ya. Nah, di termin yang pertama ini kami buka 3 pertanyaan. Nah, silakan bagi anak-anak yang ingin bertanya terkait dengan puasa Ramadan, kiat-kiat sukses menjalani puasa Ramadan kepada Ustadz Sugeng, maka kami persilahkan. Silakan anak-anak yang ingin bertanya, siapa? Kepada Bapak Ibu guru dan juga orang tua, wali murid juga boleh untuk bertanya terkait dengan puasa Ramadan, nggih. Mungkin selama ini ada kendala terkait dengan puasa Ramadan yang masih menjadi pikiran, belum terselesaikan, boleh ditanyakan. Nah, bagaimana hukumnya ini? Monggo, anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya kita gunakan kesempatan ini untuk menggali ilmu ya. Menjelang puasa Ramadan supaya kita bisa menjalani ibadah kita dengan lebih hikmat. Gifar mau bertanya, Gifar? Pertanyaan boleh disampaikan secara langsung maupun lewat chat. Ya, silahkan. Oh iya, ini sudah ada satu pertanyaan, nggih. Dari Faiz kelas 9A. Nggih. Saya tanyakan, nggih. Saya sampaikan, saya bacakan pertanyaannya, nggih, Ustaz. Assalamualaikum, Pak. Pak, kalau pas puasa tapi tidak sengaja marah atau maaf berkata yang tidak baik, mungkin berkata kotor, nggih. Apakah mendapatkan dosa? Nah, ini bagaimana Ustaz Sugeng ini? Oh iya. Mungkin bisa langsung dijawab tidak apa-apa, Ustaz? Iya. Bismillah. Orang yang berpuasa kemudian dia marah ya atau berkata kotor, secara hukum puasanya tetap sah ya. Kalau yang ditanyakan itu berkaitan dengan puasanya, tetapi dia jelas berdosa ya. Karena pada asalnya marah itu adalah sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan orang tersebut bertanya, "Wahai Rasul, berilah wasiat kepada saya." Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "La taghdab walakal jannah." Ya, janganlah marah, maka bagimu surga. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan, "Laisa sadidu," ya, bukanlah orang yang kuat, orang yang pandai bergulat, atau yang ketika dia berkelahi, dia menang. Nah, tetapi orang yang kuat, yaitu adalah orang yang man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya, ya, menahan amarahnya ketika dia marah.
Ya, memang sifat marah ini disebutkan bahwa sifat manusiawi ya. Orang itu ada yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cepat marah, orangnya emosian ya. Nah, maka apabila ada orang yang seperti ini, dia cepat marah, hendaklah dia menahan amarahnya. Karena dia dikategorikan orang yang kuat kalau dia bisa menahan amarahnya. Dan orang yang mempunyai emosi tinggi atau temperamen, ketika dia bisa mengendalikan amarahnya, maka tentunya pahalanya akan lebih besar daripada orang yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, dia sabar orangnya. Seperti itu. Dan orang yang bertakwa, firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah orang yang dijanjikan surga kepada mereka, wal kadziminal ghaidha. Salah satunya adalah orang-orang yang menahan amarahnya ketika mereka marah. Ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Salah satunya adalah ya bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Alladzina salah satunya adalah wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan, wal 'afina 'anil nas. Maka ketika disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka ketika ayat ini turun, setan itu nangis. Karena setan itu kan pastikan akan selalu membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Maka karena luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat ini setan menangis. Setan pun juga punya hati. Maksudnya dia bisa menangis. Demikian pertanyaan yang baik, terima kasih Ustaz Sugeng. Saya kira sudah jelas untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian ini juga ada pertanyaan lagi Ustaz Sugeng dari murid kami yang namanya Hazel Albion. Ini kelas 7A. Ini kebetulan saya sendiri walinya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Untuk membayar fidyah bagi orang yang tidak berpuasa atau tidak bisa berpuasa, kapan batas waktu untuk pembayarannya? Terima kasih. Nah, ini terkait dengan fidyah, Tad. Oh ya. Monggo, Tad. Jadi membayar fidyah itu tidak ada batasan waktunya. Ya. Bahkan seandainya ya, mohon maaf kalau ada yang mempunyai hutang puasa dan dia termasuk golongan orang yang ketika tidak berpuasa harus membayar fidyah, ketika dia meninggal pun maka masih bisa. Dia punya keluarga, ya, punya keluarga yang membayarkan fidyah tersebut. Fidyah itu mikdarnya atau ukurannya adalah setengah sok. Ya, setengah sok. Satu sok itu berapa? 2,5 kilo beras ya. Setengahnya 2,5 berarti berapa Pak Musli? 1,1 ya. 1/4 kilo. Itu mikdarnya. Dan itu kalau diwujudkan makanan mentah. Tetapi fidyah yang paling bagus adalah fidyah tersebut diwujudkan makanan siap saji. Jadi misalnya ini fidyah yang paling bagus ya, karena di situ tadi ayatnya fa fidyatun ta'amu miskin. Al-it'am di situ maknanya memberi makan orang miskin. Kalau dia mewujudkan fidyahnya itu berupa makanan siap saji, ya langsung tinggal makan, maka itu lebih bagus, lebih baik. Dan tidak ada batasan waktunya. Tinggal dihitung saja, misalnya tidak puasa
satu pekan, maka dia tinggal memberi makan kepada 7 orang miskin, ya. Dan lebih diutamakan lagi memberikan makannya fidyahnya itu ketika bulan Ramadan, ya. Dia diberikan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala apa? Pahala orang yang berpuasa. Selain dia membayar fidyah, dia juga mendapatkan pahala orang yang berpuasa, karena orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa, seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Sugeng. Begitu nggih jawabannya kepada Hazel. Mudah-mudahan sudah cukup jelas terkait dengan fidyah, dan yang lebih utama adalah memberi makanan yang siap saji. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ini saya tidak tahu namanya, nggih. Di sini hanya tertulis secret. Ini tersembunyi siapa? Saya juga tidak tahu. Assalamualaikum, Pak. Saya mau nanya bagaimana hukumnya jika puasa tapi tidak melaksanakan sholat. Nah, ini bagaimana Tat hukumnya? Puasa tapi kok nggak sholat, padahal sama-sama wajib ini. Mohon pencerahannya, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang yang melakukan puasa tetapi dia tidak sholat. Kita ketahui bahwa sholat 5 waktu itu adalah apa? Rukun Islam, wajib, ya, bagi orang Islam yang mengaku Islam, yang beragama Islam. Maka puasa orang yang tidak melakukan sholat itu puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sholat 5 waktu itu lebih utama atau lebih wajib dibandingkan dengan puasa. Nah, kalau kita melihat kembali kepada sejarah pensyariatan sholat dan pensyariatan puasa, maka kita akan melihatnya bahwa puasa itu sudah diwajibkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, ya, kurang lebih tahun ke-10 kenabian, ya, itu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, di situ sudah diwajibkan berpuasa, tetapi sudah diwajibkan sholat 5 waktu, tetapi belum diwajibkan puasa. Nah, kalau puasa itu diwajibkan ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah hijrah, ya, sudah hijrah ke Madinah kurang lebih tahun kedua Hijriyah. Maka tadi kita sebutkan di depan tadi bahwa lama qadiman Nabi SAW al-Madinah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu tiba di Madinah. Jadi, dan kita lihat juga dia kenapa tidak melakukan sholat 5 waktu. Sebabnya apa? Ya. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka dia termasuk orang, ya, salah satu pembatal keislaman seseorang adalah menganggap sholat itu tidak wajib. Tetapi kalau orang yang tidak melakukan sholat karena malas, maka berbeda hukumnya dengan orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu tersebut. Jadi, kenapa dia tidak sholat sedangkan dia berpuasa? Dan berpuasa itu lebih berat daripada sholat. Betul atau tidak, Pak Muslih? Lebih berat puasa atau sholat? Lebih berat puasa, Tat. Nah. Yeah. Jadi ibaratnya dia melewati satu step atau satu langkah yang lebih mudah, sedangkan dia melakukan step yang di atasnya yang lebih susah.
Ibaratnya orang yang naik tangga dia langsung gimana itu langsung ke anak tangga yang kelima, kira-kira sampai nggak kakinya? Nggih, tidak Nggak sampai sampai. Tat mesti nggih. Nggak sampai, malah tiba ya nggak? Nggih, betul Tat. Jadi puasanya orang yang tidak melakukan sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nggih, baik. Terima kasih Ustadz Sugeng atas jawabannya nggih, anak-anak. Jadi tetap kita upayakan menjalankan kewajiban sholat 5 waktu karena itu adalah rukun Islam kita ya. Syahadat sholat rukun Islam yang kedua. Maka meskipun kita sedang berpuasa tetapi sholat tetap wajib kita laksanakan. Jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustadz Sugeng. Kira-kira bagaimana? Apakah antum masih bersedia untuk menjawab? Ini kurang lebih ada 3 pertanyaan besar sebetulnya, nggih. Mungkin satu lagi, Pak Satu Muslim. lagi, nggih. Oh, Ya, nggih. yang pertanyaannya yang berbeda. Baik. Ya Allah, kalau bisa menjawab akan saya jawab. Baik, akan saya pilihkan, nggih. Oh, nggih. Ini terkait dengan hadiah. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, bagaimana hukumnya memberi hadiah untuk anak kecil, misalnya 8 tahun umurnya, dengan hadiah apabila puasa full 1 hari dan full 1 bulan? Apakah diizinkan seperti itu, Nggih? Mohon pencerahannya, Tat. Oh ya. Jadi perkara yang demikian itu dibolehkan, ya. Jadi karena anak kecil umur 8 tahun itu belum balik, maka dia tidak wajib berpuasa. Tetapi disebutkan di sini ya di dalam hadis itu para sahabat itu mereka melatih anak-anak mereka yang belum balik untuk melakukan puasa. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa muru auladakum lis-shalah bisa. Jadi di dalam perkara untuk memberikan hadiah sebagai motivasi untuk anak kecil agar melakukan puasa sebagai latihan, maka itu hal tersebut sangat bagus sekali dan disarankan sekali kepada orang tua atau seorang kakak dan dia ingin memotivasi kepada adiknya atau anak kecil untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya berat dan tidak wajib baginya, maka hal itu adalah sesuatu yang sangat disarankan sekali. Di dalam hadis itu kan disebutkan, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika umurnya sudah 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika sudah umur 10 tahun, tetapi tidak mau sholat. Boleh dipukul. Boleh dipukul, dan tapi memukulnya untuk apa? Untuk memberikan pelajaran. Dan di dalam hadis tersebut juga disebutkan diperintahkannya umur 7 tahun. Tetapi kalau 10 tahun nggak sholat, itu berarti ada jeda sekitar berapa? 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun itu sangat dianjurkan sekali kepada orang tua untuk membiasakan atau melatih anak-anaknya untuk melakukan sholat ataupun puasa. Apalagi memberikan hadiah itu bisa memberikan motivasi kepada anak tersebut. Tetapi tentunya hadiah itu adalah tujuan nomor sekian ya, bukan tujuan utama. Karena tujuan utamanya tadi adalah untuk melatih agar anak-anak itu melakukan puasa. Itu boleh. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Sugeng. Jadi jawabannya cukup jelas, nggih, anak-anak, bahwa kita boleh memberikan hadiah dengan tujuan untuk memotivasi mungkin adik kita yang masih kecil, saudara kita yang masih kecil, keponakan dan lain sebagainya, agar mau menjalankan puasa. Tetapi tujuan utamanya bukan pada hadiah. Tujuan utamanya adalah
melatih, memotivasi mereka untuk membiasakan diri berpuasa, terutama ketika bulan suci Ramadan tiba. Itu nggih. Nggih, mungkin cukup sampai di sini dulu nggih Ustadz Sugeng nggih, karena waktunya sudah semakin siang di Indonesia. Ini sudah pukul 10.40 di jam kami. Dan sebelum kita akhiri, sebelum kita nanti tutup sesi ini, mari kita foto bersama dulu nggih. Saya minta kepada Ustadz Sugeng juga anak-anak sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Mari kita berfoto bersama dulu sebagai bukti dokumentasi kita nggih. Mohon anak-anak untuk mengaktifkan kameranya, silakan. Bapak Ibu juga. Mari kita foto bersama. Oke, itu nggih. Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian. Silakan diaktifkan kameranya. Oke, nanti saya hitung sampai 3. Kita akan foto. 1, 2, 3. Oke, kita beralih ke slide yang kedua, nggih. Buka. 1, 2, 3. Kita Kita beralih ke slide yang ketiga.